Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arigo Rizano dengan NIM 23500-4702 akan mempresentasikan terkait praktikum getaran mekanik yang sudah saya lakukan. Langsung saja untuk pendahuluan. Getaran mekanik adalah fenomena yang sering ditemukan dalam berbagai sistem mekanik, baik dalam industri manufaktur maupun dalam aplikasi teknik mesin lainnya. Untuk tujuan dari praktikum ini sendiri, yang pertama, memahami getaran mekanik pada kondisi sesungguhnya. Lalu yang kedua, mampu menggunakan peralatan pengukuran getaran. Yang ketiga, mampu memahami dan menganalisis hasil pengukuran dari getaran paksa maupun getaran bebas. Yang keempat, mampu membandingkan hasil teori dengan hasil empirik getaran mekanik. Untuk peralatan yang digunakan untuk modul alat peraga getaran bebas, itu yang pertama ada alat timbangan, tachometer untuk mengukur kecepatan motor, vibrometer untuk mengukur getaran frekuensi getaran, lalu ada meter and balance, dimmer, pegas, redaman, dan massa atau pemberat. Lalu untuk percobaan alat peraga getaran paksa, alat yang digunakan yaitu pegas batang, lalu pegas coil, piringan unbalance, redaman, mikrometer, dan massa tachometer. Dan langsung untuk pengambilan data, yang pertama itu getaran bebas 1 derajat, kebebasan tak teredam, yang dimana untuk analisa yang pertama yaitu pengaruh kekakuan pegas terhadap frekuensi. Dalam data yang dimana semakin besar nilai kekakuan pegas, maka frekuensi getaran sistem cenderung akan meningkat. Pada percobaan yang pertama itu dengan K yang sebesar 529,74 Newton per meter, itu menghasilkan frekuensi sebesar 1295 Hz. Untuk pengaruh berikutnya yaitu pengaruh massa terhadap frekuensi, yang dimana semakin besar massa yang digantung pada pegas, frekuensi osilasi akan menurun. Contoh pada data, untuk massa dengan 0,76 kg, maka frekuensi yang dihasilkan itu berkisar antara 1070 Hz sampai 1295 Hz. Lalu untuk simpangan awal dan pengaruhnya, itu data menunjukkan variasi simpangan awal tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi, karena frekuensi lebih dipengaruhi oleh massa dan kekakuan pegas. Lalu dengan simpangan awal yang berbeda, 15 mili, 25 mili, dan 35 mili itu tetap menghasilkan pola yang sesuai dengan hubungan antara K, M, dan F. Lalu untuk perubahan panjang pegas akibat beban, yang dimana panjang pegas bertambah setelah diberi beban, itu menunjukkan sifat elastis pada pegas, yang dimana pegas A bertambah panjang dari 11,5 cm ke 13 cm setelah diberi beban. Hal ini menunjukkan pegas mengalami deformasi elastis sesuai hukum Hooke. Lalu untuk data yang kedua yaitu getaran bebas 1 derajat, kebebasan teredam, yang dimana analisa pengaruh pada kekakuan pegas terhadap frekuensi, di mana frekuensi getaran meningkat seiring dengan bertambahnya nilai kekakuan pegas. Pada percobaan dengan K sebesar 529,74 Newton per meter itu menghasilkan frekuensi sebesar 271 Hz. Lalu untuk pengaruh massa terhadap frekuensi, yang dimana semakin besar massa yang digunakan, maka frekuensi osilasi akan menurun. Itu sama seperti untuk percobaan sebelumnya. Dan untuk variasi frekuensi berdasarkan kombinasi K dan M, yang dimana percobaan dengan massa lebih kecil 0,54 kg itu cenderung menghasilkan frekuensi lebih tinggi dibandingkan massa yang lebih besar. Lalu selanjutnya ini ada data untuk analisa pembahasan getaran paksa. Untuk pengaruh putaran motor terhadap frekuensi getaran, yang dimana semakin tinggi putaran motor akan semakin besar rata-rata frekuensi getaran. Untuk salah satu contohnya itu putaran 600 rpm, itu menghasilkan rata-rata frekuensi 966,36 Hz. Untuk putaran motor 800 rpm itu menghasilkan rata-rata frekuensi 888,2 Hz.
Dan untuk putaran yang terbesar 1000 rpm itu menunjukkan frekuensi rata-rata sebesar 1654 Hz. Hal ini menunjukkan bahwa putaran motor itu berkontribusi langsung terhadap peningkatan frekuensi getaran. Lalu pengaruh pada kekakuan pegas terhadap frekuensi, yang dimana semakin besar kekakuan pegas akan semakin tinggi juga nilai frekuensi getaran, yang dimana pada contoh untuk putaran 1000 rpm nilai K paling tinggi itu 110229118,66 Newton per meter. Itu menghasilkan frekuensi 888,2 Hz. Ini sesuai dengan teori osilasi bahwa frekuensi meningkat dengan bertambahnya K. Lalu untuk massa unbalance dan getaran, massa unbalance 1020 kg berperan dalam meningkatkan getaran yang terjadi pada sistem. Ketidakseimbangan massa dapat menyebabkan peningkatan amplitudo getaran yang berpengaruh pada frekuensi. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada data getaran paksa unbalance. Untuk analisa pertama itu pengaruh massa terhadap amplitudo, yang dimana semakin besar massa maka akan semakin kecil amplitudo getaran baik pada sistem dengan pegas maupun tanpa pegas. Untuk tanpa massa yang dimana amplitudo terbesar pegasnya itu 0,14 dan tanpa pegas 0,27. Untuk massa 1 kg amplitudo menurun dengan pegas 0,12, tanpa pegas 0,14. Dan dengan massa 2 kg itu akan menghasilkan amplitudo yang semakin kecil dengan pegas 0,11 dan tanpa pegas 0,13. Hal ini sesuai dengan teori osilasi di mana massa yang lebih besar akan menyerap lebih banyak energi getaran, sehingga amplitudo getaran akan menurun. Dan ini untuk data-data yang tadinya sudah kita dapatkan, ini akan bisa dihasilkan grafik yang nantinya akan kita masukkan ke dalam aplikasi yang bernama Octave. Dapat dilihat ini untuk hasil dari grafik yang sudah saya masukkan data-datanya. Dan untuk kesimpulannya yaitu frekuensi alami akan meningkat dengan bertambahnya kekakuan pegas dan menurun dengan bertambahnya massa. Sementara simpangan awal tidak mempengaruhi frekuensi alami sistem getaran bebas 1 derajat kebebasan. Redaman menyebabkan energi berkurang lebih cepat sehingga frekuensi alami akan menurun. Sementara massa yang lebih besar akan menghasilkan frekuensi yang lebih rendah. Kecepatan rotasi itu mempengaruhi frekuensi getaran. Dengan putaran motor yang lebih tinggi, itu akan menghasilkan frekuensi getaran yang lebih tinggi juga. Massa yang lebih besar membantu meredam getaran dan mengurangi amplitudo, sementara pegas juga sedikit membantu meredam getaran. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.